Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pengajian pada malam hari ini saya membawakan buku yang berjudul The 9 Golden Habits, 9 kebiasaan emas. Yang diantaranya adalah sholat 5 waktu, kemudian zakat, namun sebelum kita masuk ke sana, ini saya bacakan dulu landasan-landasannya. Kenapa sih kita harus membiasakan diri mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mulia? Landasannya pertama adalah perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Yang pertama adalah perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini saya kira ayat yang sudah sangat populer lah ya. Di setiap khutbah Jumat ini pasti dibacakan atau sering dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini kenapa disebut orang yang beriman? Ini karena orang-orang yang beriman adalah istimewa. Seperti apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rohmat dalam khutbah Jumatnya. Itu orang-orang beriman adalah orang-orang istimewa, sehingga diperhatikan betul sama Allah agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa, kalau definisi takwa yang sederhana adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau dipelajari lagi ya, menjalankan perintahnya banyak sekali ya. Sholat, puasa, zakat, tidak berkata kotor, tidak mendolimi orang, tidak berbuat yang dilarang oleh Allah, berjudi dan cabang-cabangnya judi itu. Cabang-cabangnya judi kan banyak yang kelihatannya itu asik gitu lah kalau dilakukan. Contoh sederhana itu dulu kalau saya badminton itu jenenge lahyaran. Jadi nanti yang kalah bayar kok. Taruhan kan nggih. Nah, itu judi itu. Tapi asik itu kalau dilakukan. Kalau nggak pakai itu jadi nggak semangat gitu. Kalau pakai itu jadi semangat. Ini judi itu asik.
judi dan cabang-cabangnya itulah banyak sekali. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini Allah mengingatkan kepada kita agar kita selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun, dimanapun. Kemudian yang kedua, perintah berlomba-lomba mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena temanya berlomba-lomba, tentu kita harus semangat. Karena lomba, yang menyelomba ya tentu harus semangat. Karena tanpa kita tidak semangat dalam berlomba ya mesti kalah kan. Ya, harus semangat dalam perlombaan tersebut, gigih berjuang, ora kenal lelah, ora wedi kesel lah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im alal araiki yandurun ta'rifu fi rujuhihim nasratan na'im yusqawna min rahiqim mahtum iqamuhu misku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa miza juhu min tasnim ainan yasrobu biha muqarrabun. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Jadi orang yang berbakti, orang yang beramal soleh, orang yang berbuat baik, orang yang melakukan ketaatan itu sesungguhnya berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Wah, kayaknya asik ya. Duduk di atas dipan-dipan, ya gong, di atas dipan sambil memandang andelengi sekitar. Enggak nang pantai ya, andeleng nang ombak karo duduk. Kayak nang Cilacap nggih, Pak Haji. Nggih. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kasturi. Nah, kalau khamar di dunia itu dilarang ya, tidak boleh. Tapi ini nanti di akhirat, di surga, Allah akan menjauhi kita khamar, sesuatu yang di dunia dilarang, di sana dihidangkan. Ada yang sudah pernah khamar? Mereknya banyak-banyak ya, ada yang topi miring, ada yang apa itu macam-macam. Ya, yang paling umum ya anggur. Ada yang pernah? Kalau saya udah pernah 1 sloki. Wah, ketika diminum glek, wetenge panasnya full. Masya Allah. Ya ono kayak iki kok dinum, ya Allah, kebangetan teman kan. Ya dulu tapi lah sekarang siang kalau. Ya. Dulu ketika masih iya senenge gaya-gayuk ngalor ngidul ya, kumpul batur sing seneng gaya-gaya seru. Ya, dan jadi ditodong lah biasa kalau kita gaul dengan orang seperti itu kita todong, biasanya ditodong bikinan cerap bae soalnya wis jagal ya minum itu biasanya seperti itu kalau gaul dengan orang-orang seperti itu aja. Ya, waktu itu akhirnya daripada jagal wis tetap minum belok, wah panas full wetenge.
Setelah itu disodori lagi, ora lah, wis lah ora. Ya ku asik kok. Ora kok kudu bayari loh. Ya, sing pe. Tak inung nyong kabeh ngene. Tapi ya nyong apa-apa aku pada tanggung jawab kepriwe. Wong kan aku pelapor bapakku. Kowe padha sing marekna wis siap ora? Lah, wis ora lah. Wis kalau sang minum yang kena. Akhirnya alhamdulillah saya selamat gitu. hanya sekali tok gitu. Nah, ya kurang gue ngerti tok. Alhamdulillah tidak pernah selanjutnya tidak pernah lagi lah ya. Alhamdulillah Allah melindungi saya. Kemudian yang ketiga, perintah meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, laqad kana lakum fi Rasulillah. Maaf, dalam Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik. Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Jadi dalam diri Rasulullah itu sudah dikaruniai suri teladan yang baik. Jadi contoh setiap tindakan, ucapan yang Rasulullah keluarkan atau yang dilakukan itu kan sudah diwahyukan sama Allah. Jadi setiap ucapannya tidak ada yang salah, tindakannya juga tidak ada yang salah. Jadi pantaslah kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagi yang mengharap rahmat Allah. Jadi yang ingin mendapat rahmat Allah ya contohlah Rasulullah. Salatnya, sedekahnya, bermuamalahnya, bersosialnya, itu tentu kita akan mendapatkan keselamatan. Kemudian yang keempat, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ada amal yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam sebuah hadis diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu annaha qalat su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu a'mali ahabbu ila Allahi qala adwamuha wa in qala wa qala aqlafu minal a'mali ma tutikun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Dia menjawab, yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Lalu beliau bersabda, beramalah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit. Jadi kita jangan berkecil hati walaupun amal kita sedikit, asalkan kita kerjakan terus menerus. Kita istiqomahkan misalkan kalau sholat tahajud kan berat menurut saya. Mungkin bagi bapak ibu semuanya ringan.
mudah, kalau menurut saya berat. Ya, sing ora wengi lah, sing awan, duha. Ora duha kan awan dan waktunya panjang. Nah, duha jam berapa sekarang ya? Itu udah mulai itu ya. Bisa mau di awal waktu atau di tengah-tengah atau di akhir juga nggak apa-apa. Itu waktunya cukup panjang. Misalnya dengan sempatnya itu di jam berapa? Kalau yang kantoran jam 7 berangkat, berarti ya setengah 7 sudah bisa duha. Atau mau duha di kantor bisa ketika istirahat atau ya sebelum mulai pekerjaan baru sampai bisa dilaksanakan duha dulu bisa. Itu yang ringan. Kemudian sholat sunnah rawatib itu ya bisa kita kerjakan sebagai amalan kita, sesuatu yang istiqomahkan sehingga bisa menjadi sesuatu yang disukai oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, perintah agar menjaga 5 perkara sebelum datang yang 5. Sebuah hadis Nabi, ahtani khamsa qabla khamsi sababaka qabla hamika wa sihhataka qabla saqamika wa hinaka qabla fahrika wa fara'uka qabla suhlika wa hayatika qabla mautika. Artinya, jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Apa itu? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika kita masih muda ya, kita gunakan sekuatnya, semampunya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, baik sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, amaliyah bersosialisasinya dengan lingkungan. Kadang-kala begini ya, banyak orang yang rajin banget sholat ketika akhirnya ngali banget, tapi bersosialisasinya itu kurang. Kalau tanggal kayak kayak diam-diaman itu jadi kurang lah ya. Ya kalau itu kan bukan bukan sifat Islami ya. Kalau sifat Islami ya dengan tetangga ya bersosialisasi. Lebih-lebih nek zaman siki ya. Nek orang bersosialisasi kok malah ngarani teroris. Wah, repot maning. Itu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya, ketika kita sehat, ayo kita maksimalkan semampu kita, sekuat kita. Apa yang memang sekiranya kita bisa kerjakan ya kita kerjakan. Seperti malam-malam hari ini kita mendatangi majelis taklim. Ya orang ketang sing ngisi hantu ya ora apa-apa lah. Sing kan lipo lah mangkat. Ya syukur-syukur sih disampaikan bermanfaat. Syukur-syukur kalau tidak ya ini adalah bagian daripada perjuangan. Orang yang berjuang itu kan tentu akan mendapat pahala yang luar biasa dari Allah
Subhanahu wa taala. Kemudian kayamu sebelum datang miskinmu. Nah, ketika kaya kita infakkan atau kita dermakan harta kita sebanyak-banyaknya di jalan Allah, nah itu infak bangun masjid, nah itu sedekah sedekah Jumat ya, yang sudah kita jalani, atau yang lainnya. Begitu banyak yang bisa kita lakukan ketika kita punya harta. Apa bae mungkin dari cem bae wis masjid butuh mic-nya, butuh amplinya. Itu kelebihan-kelebihan bagi mereka yang punya kelebihan harta. Jadi maksimalkan kayamu sebelum datang miskinmu. Apa arep miskin? Ya mungkin saja lah nggih. Wong jenenge manungsa apa arep sugih bae ya sing dikarepno sih sugih bae. Tapi ya sing kaya manungsa ora ngerti apa sing dikarepno Gusti Allah. Nah, ketika icik-icik diwai miskin kepriwe. Nah, ketika di saat kaya itu sudah dimanfaatkan sebaik mungkin, tentu itu akan menjadi penyelamat kita di kelak di yaumil akhir. Kemudian sempatmu sebelum datang sempitmu atau sibuk. Nah, ini sering saya berbicara sendiri lah ya. Saya itu konveksi jahit kaos. Lagi sepi, ya Allah, moga-moga ana order, moga-moga ana jahitan, ana garapan. Tapi ketika pas datang, ya Allah, akeh pur ya geri rekasa buat ora garap. Ini kan berarti sempit waktunya, guys, sibuk. Tapi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberi kemudahan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini suatu anugerah, saya kira, kalau ketika sibuk tetap kita masih bisa bersolat berjamaah di masjid, bergaul, bersosialisasi. Kemudian hidupmu sebelum matimu. Nah, ini jelas. Hidup ya nek wis mati ya wis ora pengen ngapa-ngapa. Dia sekali ngadang itu apa namanya hisabnya Allah. Arep ngalor apa ngidul. Makanya ketika kita masih hidup, sekalipun kita sakit, kita tidak bisa ngapa-apa, tapi masih hidup kita manfaatkan, kita sempatkan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 8 lebih 5 menit. Ya wis mundak 5 menit. Sing disit yang tekan jam 8 30 menit tok, ya wis mundak 5 menit, alhamdulillah. Ya wis lumayan lah ya, karena peningkatan. Ya saya kira itu ya untuk pada malam hari ini, ya timbangannya medang tok. Ya sedikit barangkali bermanfaat. Sebetulnya saya sampaikan ini ya tujuan utamanya yang pada diri saya sendirilah, karena saya merasa memang masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Walaupun ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang kita kerjakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup
dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.